Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, dan damai sejahtera. Saat ini kita akan mengikuti persekutuan doa yang ketiga, Masa Paskah 2021 GKJ Welar. Mari kita mempersiapkan diri dengan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, mari kita mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kita semua. Kita pujikan NKB 83, bait yang pertama, Nun di Bukit yang Jauh. Para kekasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan segala puji dan syukur di hadirat-Mu ya Allah kehidupan, atas segala berkat-Mu yang begitu luar biasa, khususnya hingga saat ini kami boleh memasuki persekutuan doa yang ketiga, Masa Paskah di gereja kami yang tercinta GKJ Welar. Berfirmanlah atas setiap kami ya Tuhan, agar kami senantiasa dibangun di dalam firman-Mu, dikuatkan di dalam iman, serta menjadi pribadi yang diperbarui terus-menerus oleh karya Roh Kudus. Demikian pula ya Tuhan, ketika saat ini kami hendak menerima sabda-Mu. Engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kehidupan kami,
agar firman-Mu benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Inilah ya Tuhan doa dan syukur kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita perhatikan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terbayang ketika kita mendengar atau menyanyikan lagu di Doa Ibuku? Sejenak mari kita menyanyikan lagu di Doa Ibuku sambil menghayati syair nyanyiannya. Para kekasih Tuhan, doa ibu ada di sepanjang jalan kehidupan para putra dan putrinya. Hati seorang ibu penuh dengan kelemah lembutan. Para putra putrinya boleh masuk ke dalam hatinya kapan saja dan dalam keadaan apa saja.
Ketika putra-putrinya dalam keadaan senang, batin sang ibu dipenuhi dengan bunga-bunga kegembiraan. Ibu turut merasakan sukacita yang dialami oleh putra-putrinya. Saat putra-putrinya berada dalam keadaan sulit, susah, penuh dengan masalah, pergumulan, kelembutan hati itu menjadi tempat yang nyaman bagi para putra-putrinya supaya jiwanya menjadi tenang. Seorang ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya sakit, bergumul dalam kesulitan, sering terdengar perkataan sang ibu, seandainya ibu bisa mengambil, memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya. Mengapa demikian? Karena ibulah yang menggendong putra-putrinya selama 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Ia merawat dan memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, batin yang seperti itu juga yang ada di dalam diri Maria, Ibu Yesus. Dalam peristiwa salib, Ibu Maria turut menyertai Tuhan Yesus. Sejak Tuhan Yesus ditangkap, diadili, secara tidak adil, disiksa, hingga disalibkan, Ibu Maria selalu mengiring Tuhan Yesus. Sebagai seorang ibu, pastilah hatinya tersayat-sayat menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus putranya. Sebagai seorang ibu, bisa jadi sayatan di dalam batinnya semakin dalam ketika teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpainya dan mengabarkan bahwa anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di dalam peristiwa Natal yang tercatat di dalam Injil Lukas, pasal 1 ayat 35b. Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa Tuhan Yesus harus menjalani peristiwa pilu di kayu salib? Kelembutan hati Ibu Maria juga menjadi keteguhan batinnya. Di dalam suasana batin yang beraneka rasa, campur aduk, antara takut, sedih, kebingungan, ingin menolong tapi tidak bisa, ia tetap tegak berdiri di samping kayu salib. Ia tidak sendiri. Ada beberapa murid Tuhan Yesus dan perempuan-perempuan lain bersama dengan Ibu Maria. Tuhan Yesus paham benar perasaan bundanya, sehingga dari salib Tuhan Yesus berucap, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi ibunya. Di dalam kasih, ia ingin mewujudkan persekutuan yang tidak terpisahkan. Inilah anakmu. Inilah perkataan Tuhan Yesus yang ingin menegaskan kepada dunia bahwa setiap orang harus mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan hingga melahirkan. Ialah ibu. Seorang anak mesti berbakti kepada orang tuanya. Di dalam bahasa Jawa ada istilah yang sering kali kita dengar, yaitu mikul dhuwur, mendem jeruk. Wujud bakti dilakukan melalui hidup yang bermartabat supaya anak bisa memuliakan orang tuanya, dipikul tinggi-tinggi. Demikian pula aib, kelemahan atau kesalahan dipendam dalam-dalam agar tidak perlu diketahui oleh orang lain, seberapapun buruknya. Tuhan Yesus juga mengatakan, "Inilah ibumu." Perkataan Tuhan Yesus yang merupakan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka menjadikan Ibu Maria sebagai ibu
Ia seolah menitipkan Ibu Maria kepada murid-murid Yesus, supaya mereka ikut menjaga, merawat, mengasihi Ibu Maria dengan penuh cinta. Saudaraku yang terkasih, hati seorang ibu adalah hati yang penuh dengan kelembutan. Sebenarnya bapak juga, ayah juga. Tetapi hati yang lemah lembut identik dengan seorang ibu. Oleh karena itu bakti anak kepada ibu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu, perlu untuk benar-benar kita wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa saja berkata dengan suara lantang, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Yesus, aku mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tetapi apabila itu tidak diwujudkan dengan bakti, dengan doa yang dipanjatkan untuk orang tuanya, terkhusus untuk sang ibunda, memohon panjang umur, memohon kesehatan, memohon kebahagiaan, memohon agar kita tidak melukai hati ibu kita, itu juga merupakan salah satu wujud nyata di dalam ketika kita mengucapkan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang diberikan ibu kepada putra-putrinya adalah cerminan dari cinta kasih Allah yang penuh dengan keibuan. Apa yang menjadi perwujudan antara cinta dan bakti adalah keduanya harus menjadi satu, agar kehidupan terwujud di dalam ikatan cinta yang tidak lekang sepanjang zaman. Ibu, bapak, saudara, dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus kita semua yang ibu kita masih ada bersama-sama dengan kita, mari kita hormati, kita cintai. Mari kita kasihi, mari kita bahagiakan, mari kita buat ibu kita bangga. Demikian pula apabila ada di antara kita yang ibu kita sudah bersama dengan Bapa, oleh karena telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, biarlah kiranya kehidupan kita selalu mencerminkan apa yang ibu ajarkan kepada kita. Mungkin hal-hal kecil, yang sepele, yang remeh, yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Mungkin datang tepat waktu, perkataan yang sopan, kejujuran, kesopanan, menolong orang lain, mau mengampuni, mau mengasihi, mendoakan orang yang telah menyakiti, dan lain sebagainya. Kiranya warisan ajaran itu selalu kita lestarikan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita benar-benar menjadi anak-anak Allah karena ajaran Tuhan benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kiranya firman Tuhan di dalam renungan persekutuan doa yang ketiga saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan boleh kita lakukan dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap pengorbanan Tuhan Yesus adalah karena kasih-Nya bagi kita, mendatangkan kehidupan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Mari kita responi firman Tuhan, seraya mengaturkan persembahan syukur dengan menyanyikan satu pujian, Karena Salib-Mu.
Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu hidup di dalam kasih, terkhusus mewujudkannya di dalam bakti kepada orang tua kami. Baik ayah maupun ibu kami, maupun mereka yang Engkau percaya untuk merawat kami, sekalipun tidak memiliki hubungan darah secara langsung. Demikian juga ajarilah kami untuk menghormati dan mengasihi orang tua rohani kami, baik di gereja, di tempat persekutuan, ataupun di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami bersyukur pada persekutuan doa yang ketiga saat ini, Engkau memberikan kepada kami teladan cinta kasih. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat mengikuti teladan cinta kasih-Mu, sehingga kami semua sebagai umat Tuhan boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya relasi antara anak dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, terjalin dengan penuh cinta. Apabila sempat terjadi dendam, amarah, kebencian, kecurigaan, luka-luka batin, kepahitan maupun sakit hati, kiranya semua itu boleh dicabut dari dalam hati dan kehidupan kami, sehingga terjalinnya relasi yang indah antara anak dengan orang tua boleh kami rasakan oleh karena berkat-Mu yang luar biasa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, masalah yang kami hadapi, Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan. Berikanlah pula ya Tuhan, berkat dan kekuatan bagi setiap umat-Mu, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, dalam segala situasi dan kondisi,
kami mau melakukan firman-Mu dan meneladani ajaran kasih-Mu. Sehingga kami boleh melihat dunia ini diubahkan. Dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, menjadi tempat persemaian kasih, dan kami pun melihat kemuliaan-Mu nyata atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, di dalam tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami tercermin firman Tuhan yang hidup. Kami serahkan segenap doa, syukur maupun persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah jemaat yang terkasih, sapaan firman pada persekutuan doa yang ketiga saat ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di persekutuan doa selanjutnya. Haleluya.